Assalamualaikum teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan kami. Pada kesempatan hari ini, kita akan diskusikan bersama tentang derivasi kurva ISLM. Jadi dalam makroekonomi, kurva ISLM menjadi salah satu bahasan yang penting. Mengingat kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan agregat demand itu diturunkan dari kurva IX dan LM. Sekarang yang akan kita pelajari adalah model ISLM dari Hicks dan Hansen yang melihat integrasi antara pasar barang dan pasar uang. Kemudian LM atau liquidity of money itu adalah representasi dari aktivitas di pasar uang. Kita mulai dengan menjelaskan derivasi kurva IS atau bagaimana kurva IS itu dibentuk atau bagaimana aktivitas di pasar barang itu bisa dijelaskan dengan menggunakan fenomena kurva IS. Nah, sekarang kita akan menderivasi kurva IS menggunakan 4 kurva. Jadi, yang pertama kita akan lihat fungsi investasi dulu, yang di sisi kiri atas. Ini adalah kurva fungsi investasi. Di sini bisa kita ketahui bahwa kurva investasi bersifat negatif, yang artinya investasi itu berhubungan terbalik dengan tingkat bunga. Sumbu vertikal adalah tingkat suku bunga, dan sumbu horizontal adalah investasi. Ketika tingkat suku bunga sebesar R1, maka diperoleh investasi sebesar I1. Nah, apabila suku bunga turun sebesar R0, maka investasi akan naik sebesar I0. Di sini, kita lihat bahwa investasi berhubungan terbalik atau negatif dengan tingkat suku bunga. Nah, kemudian kita akan pindah ke kurva kiri bawah atau kurva Saving Investment Equality. Di sini sumbu horizontalnya adalah investasi, kemudian sumbu vertikalnya adalah tabungan atau saving. Di sini, teman-teman bisa lihat bahwa fungsi pada kurva ini adalah positif, di mana I sama dengan cash. Jadi, kalau investasi ini saya turunkan dari I1 turun ke sini, maka pada saat investasi I1, saving itu akan sebesar E1, akan tetapi pada saat tingkat bunganya turun, maka investasi akan naik sebesar I0 dan diturunkan ke kurva Saving Investment Equality. I-nya adalah 0 sehingga savingnya itu naik jadi S0. Jadi di sini saving dan investasi itu berhubungan positif. Semakin tinggi saving, maka investasi juga akan semakin tinggi. Karena asumsinya uang yang diinvestasikan itu datang dari tabungan, jadi semakin banyak uang yang ditimbun dalam bentuk tabungan, maka akan semakin banyak juga uang yang disalurkan dalam bentuk investasi. Nah, dari situ kita akan bisa berpindah ke kurva yang ketiga, yaitu saving function. Kemudian, saya tarik S0 ke S0 dan S1 ke S1, kita lihat antara saving dan output itu berhubungan positif. Jadi, ketika saving sebesar S1 maka Y sebesar Y1, dan ketika saving naik sebesar S0, maka Y akan naik sebesar Y0. Nah, kenapa ketika saving naik, output juga naik? Jawabannya adalah karena ketika saving naik itu diikuti dengan investasi yang naik. Investasi yang naik berarti terjadinya produksi ya, sehingga produksi akan naik seiring dengan naiknya saving yang disebabkan karena investasi yang naik. Nah, teman-teman, kalau lihat di sini kurva saving itu dimulai dari minus, kenapa bisa begitu? Dikarenakan MPS yaitu fungsi saving dimulai dari min C0 ditambah 1 dikurang BYC. Jadi, ketika orang tidak punya pendapatan, maka savingnya akan menjadi minus. Maka fungsi saving berangkat dari minus. Kemudian dari situlah kita akan bisa membentuk kurva IS. Jadi, ketika Y-nya saya tarik ke atas, maka ketika outputnya sebesar Y1, tingkat bunganya sebesar R1. Ini kemudian saya ambil dari kurva investasi, ketika tingkat bunganya turun ke R0, maka outputnya justru naik menjadi Y0. Jadi pada saat tingkat bunga turun, justru outputnya itu akan naik.
Kenapa? Karena pada saat tingkat bunga itu turun, investasi akan naik. Sehingga ketika investasi naik, maka output akan naik. Oleh karenanya, pada kurva IH tingkat bunga itu berpengaruh negatif terhadap pasar barang. Sehingga di pasar barang, ketika kita akan meningkatkan output, maka tingkat bunga real itu harus diturunkan. Kesimpulannya adalah, penurunan kurva IS dapat dilakukan dengan persamaan sebagai berikut. Yang ke-1, pada bagian A, kita telah menggambarkan fungsi investasi yang menunjukkan hubungan terbalik antar investasi dan tingkat bunga. Bagian B hanyalah garis identitas 45 derajat. Bagian C membuat fungsi tabungan yang merepresentasikan garis lurus hubungan antara pendapatan dan tabungan. Bagian D memplot kurva IS. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana aktivitas di pasar uang. Jadi, kalau di pasar uang, kurvanya adalah kurva LM. Jadi LM singkatan dari liquidity and money. Permintaan akan uang itu sangat dipengaruhi juga oleh tingkat suku bunga. Jadi permintaan akan keseimbangan real itu sangat bergantung pada real income dan tingkat bunga. Kita bisa juga menderivasi kurva LM sekarang. Bagaimana kurva LM itu diderivasi? Kurva LM itu ada di bagian D kiri bawah. Jadi dia tidak seperti kurva IS yang berslope negatif, kalau kurva LM itu berslope positif. Jadi, pada sumbu vertikal tingkat bunga dan sumbu horizontal itu output di pasar uang. Maka, kalau di LM itu tingkat bunga yang naik akan menyebabkan pendapatannya naik. Kita bisa awali bagaimana kurva LM diderivasi dengan menggunakan kurva transaction money demand atau kurva transaksi akan permintaan uang. MT adalah permintaan motif transaksi dan Y adalah pendapatan real. Di sini slope-nya positif ya. Yang berarti ketika permintaan uang sebesar MT1, maka pendapatan sebesar Y1. Tapi ketika permintaan akan uang naik menjadi MT0, maka pendapatan juga naik sebesar Y0. Jadi permintaan akan uang merepresentasikan bahwa pendapatan itu akan naik, sehingga fungsinya MT sama dengan KPY kali MT itu fungsi dari pendapatan. Kita bergeser ke kanan, ini adalah kurva antara money demand dan money supply yang berlaku hukum negatif. Jadi, ketika money demand itu tinggi, maka money supply-nya itu rendah. Ketika MT 0, maka MS-nya adalah MS 0, dan ketika money demand-nya turun, maka money supply-nya otomatis akan naik. Jadi ada hubungan yang berkebalikan antara money demand dan money supply. Sehingga, ketika saya turun ke kurva yang ketiga, maka saya akan bisa menyusun kurva. Sumbu vertikal adalah tingkat bunga, dan pada sumbu horizontal adalah permintaan uang untuk motif spekulasi. Nah, di sini, karena permintaan uang sangat bergantung pada penawaran akan uang juga, jadi ketika tingkat bunganya tinggi, maka permintaan akan uang untuk berspekulasi itu rendah. Ketika tingkat bunganya R0, maka permintaan uang untuk motif spekulasi berada di MS0. Tapi ketika tingkat bunga turun menjadi R1, maka permintaan uang untuk spekulasi naik sebesar MS1. Artinya, ketika tingkat bunga tinggi, masyarakat cenderung tidak ingin berspekulasi, tetapi mereka cenderung mungkin menaruh uangnya pada instrumen aman. Sehingga dari situ, kita akan bisa berpindah ke kurva terakhir yakni kurva LM. Ketika tingkat bunga sebesar R0, maka output adalah sebesar Y0, tapi ketika tingkat bunga turun menjadi R1, maka output juga akan turun sebesar Y1. Kenapa output turun? Karena permintaan uang untuk spekulasi itu akan menjadi rendah. Kesimpulannya, misalnya ketika terjadi hubungan yang proporsional antara money income atau pendapatan akan uang dengan transaction demand for money atau permintaan akan transaksi keuangan. Jadi,
Ketika permintaan akan transaksi uang tinggi, maka pendapatan dari uang itu tinggi, dan pada kurva yang kedua untuk mengidentifikasi di mana secara mekanis hubungan antara money supply dan money demand itu bersifat kebalikan atau negatif. Kemudian, yang ketiga merepresentasikan spekulasi permintaan uang dengan tingkat di mana makin tinggi tingkat bunga, justru permintaan akan uang untuk spekulasi akan rendah karena lebih memilih menaruh uang untuk motif berjaga-jaga atau saving. Dan yang terakhir, bagaimana kurva LM dibentuk.